Kami sangat bangga dengan setiap anggota jemaat di ICC Rosmin ini karena mereka memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Buat saya ICC Rosmin itu seperti keluarga yang dimana saya merasakan kehangatan, keharmonisan yang membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, melihat kesetiaan Tuhan di dalam jemaat ICC Rosmin ini. Setiap kali ibadah kami diberkati oleh pujian yang luar biasa yang diurapi oleh Tuhan, dan suasana ilahi, ada sukacita, damai sejahtera. Saya teringat di Efesus 2 ayat 19 yang mengatakan bahwa orang-orang percaya adalah anggota-anggota keluarga Allah. Itulah ICC Rosmin yang kami banggakan. Ayat ini berkata keluarga yang sehat rohaninya. Itu adalah dasar atau pilar daripada gereja yang bertumbuh dan berdampak. Dan visi yang kami miliki di tempat ini sesuai dengan pimpinan Tuhan adalah memuliakan Allah atau exalting God, mengasihi sesama, loving others, dan menjangkau dunia, reaching the world, atau disingkat dengan GLOW. Nilai-nilai pelayanan yang kami miliki bersama untuk menggenapkan visi Allah adalah komitmen dan kerendahan hati atau humility, kemudian relasi atau relationship, integritas atau integrity, servanthood atau hati hamba, dan tanggung jawab atau trustworthiness. Jadi kalau disingkat adalah Christ. Karena kita diciptakan oleh gambar dan rupa Allah, maka kita memiliki potensi yang sangat luar biasa. Itulah sebabnya di ICC Rosmin kami memberikan kesempatan untuk setiap orang percaya bertumbuh dewasa di dalam Tuhan melalui keterlibatan mereka di dalam Bible study atau pendalaman Alkitab, pelayanan, dan juga keterlibatan dalam kelompok-kelompok sel. Sehubungan dengan visi dan nilai-nilai yang kami miliki itulah kami ingin untuk dapat menjangkau komunitas, kota, dan bangsa-bangsa. Dalam waktu beberapa saat lagi kita akan segera memulai online service hari ini. Oleh sebab itu persiapkan diri saudara, ambil Alkitab, ambil buku catatan, buka hati saudara untuk memuji, menyembah, dan menerima firman Tuhan yang hidup. Kalau saudara mau mengizinkan Roh Kudus bekerja, maka mujizat dan transformasi akan terjadi. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Dalam beberapa hari ini kita akan merayakan hari di mana Tuhan Allah kita mengasihi kita semua. Dia menyerahkan anak yang tunggal supaya kita semua dapat diselamatkan. Mari, saat ini saya mengundang kita semua untuk memuji, menyembah, menaikkan syukur buat Tuhan kita. Dan biarlah firman yang pada hari ini akan dibagikan boleh menjadi kekuatan dan rema di dalam hidup kita. Haleluya. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, Dia jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia.
Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia.
Pada suatu hari dalam perjalanan menuju Hong Kong, ketika sedang menanti di ruang tunggu, seorang petugas penerbangan menghampiri saya dan meminta tiket saya. Kemudian ia memeriksanya dan mengambilnya, lalu meminta saya beralih untuk duduk di kursi di sebelah counter petugas tanpa ada penjelasan apapun mengapa tiket saya diambil dan saya harus duduk di situ. Yang lebih membuat saya tidak nyaman adalah ketika tiba saatnya penumpang diizinkan masuk, saya tidak dapat masuk karena tiket saya ada di petugas tersebut. Dengan agak jengkel, saya ke counter untuk bertanya, ada problem apa dengan tiket saya? Petugas hanya menjawab, "No problem, sir. Would you please wait for a moment?" Saya menunggu dengan gelisah karena sampai antrian terakhir untuk masuk ke dalam pesawat, saya masih belum bisa masuk juga. Waktu menanti tersebut menjadi semakin terasa lama dan menjengkelkan. Sampai penumpang terakhir masuk ke dalam pesawat, saya juga masih tertahan belum bisa masuk. Tidak lama setelah itu, kemudian datanglah petugas yang mengambil tiket saya tersebut, meminta saya mengikutinya masuk ke dalam pesawat. Saya terus mengikutinya dan dibawa ke bagian first class. Lalu ia mempersilahkan saya duduk di kursi di kelas utama tersebut sambil berkata, "I'm sorry sir, do you mind? We upgraded you to first class," katanya. Tiba-tiba ketika mendengar itu, perasaan hati saya langsung berubah. Saya merasa senang dan sambil tersenyum bahagia, saya menjawab, "Oh, it's okay, I don't mind, thank you." Penantian saya yang menjengkelkan dan penuh ketidakpastian, akhirnya berubah menjadi kebahagiaan karena di-upgrade ke kelas utama. Menantikan bisa menjadi masa yang tidak menyenangkan bila kita tidak mengetahui kepastian dari apa yang kita nantikan. Namun, penantian akan menjadi menyenangkan bila ada kepastian dari apa yang kita nantikan tersebut. Apalagi bila yang dinantikan adalah apa yang diharapkan. Itulah pengharapan yang sejati. Pengharapan yang sejati tidak akan mengecewakan karena kita menantikan di dalam kepastian. Untuk memastikan bahwa pengharapan kita adalah pengharapan yang tidak akan mengecewakan, pengharapan yang tidak akan gagal atau unfailing hope, maka yang terpenting di dalam penantian adalah bagaimana sikap hati kita ketika menantikan semuanya itu. Sikap hati yang seperti apakah yang harus kita miliki di dalam penantian? Yang pertama, yaitu sikap hati yang tetap berharap di dalam situasi apapun juga. Jadi, jika sekarang kita sedang mengharapkan janji Tuhan atas hidup kita, maka ketahuilah bahwa pengharapan tersebut pasti akan terjadi. Tidak mungkin gagal. Apapun keadaan yang ada, pasti terjadi. Persoalannya hanyalah masalah waktu. Kapan semua itu akan terjadi? Kata pengharapan itu sendiri mengandung pengertian menanti atau menunggu. Jadi di dalam pengharapan itu ada rentang waktu antara saat kita mulai berharap
sampai waktu kita menerima pengharapan tersebut. Di Habakuk pasal yang kedua, di ayat yang ketiga dikatakan dengan jelas demikian. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Kalaupun apa yang kita harapkan dari Tuhan belum juga terjadi, maka kita harus tetap percaya dan tetap berharap, sekalipun belum melihat tanda-tandanya. Tetap percaya dan tetap berharap sampai kapan? Sampai semuanya dinyatakan oleh Tuhan pada waktunya. Artinya, sampai yang kita harapkan itu terjadi. Dikatakan oleh Habakuk, apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab hal itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan ditangguhkan. Jadi kalaupun belum ada tanda-tanda penggenapannya, nantikanlah terus. Jangan putus asa, jangan ragu, jangan undur. Sebab apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan terjadi tepat pada waktunya. Tidak ada penundaan, tepat waktu. Bahkan di dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, meskipun tampaknya masih lama, tetapi tunggu saja. Sebab itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Karena itu, apapun yang terjadi, tetaplah berharap, tetaplah berdoa, tetaplah percaya, sekalipun tidak ada tanda-tanda apapun. Dan yang kedua, saudara, adalah jangan salah berharap. Asal saja kita tidak salah berharap, maka kita akan mengalami apa yang kita harapkan. Habakuk mengingatkan agar kita tidak berharap kepada berhala, tetapi berharap kepada Tuhan. Karena berhala tidak mampu berbuat apa-apa, namun Tuhan berkuasa menggenapi janjinya. Itulah yang dikatakan di Habakuk pasal yang kedua, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi roh tidak ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Pengharapan kepada berhala pasti akan mengecewakan. Mengapa? Karena berhala tidak dapat melakukan apapun. Namun pengharapan kepada Tuhan pasti tidak akan mengecewakan. Karena Tuhan sanggup melakukan apapun juga. Dan ia setia kepada janjinya. Penyembahan berhala bukan hanya tentang percaya dan sujud menyembah patung-patung. Tetapi penyembahan berhala juga tentang percaya kepada apa yang telah dibuat oleh tangan manusia. Percaya kepada kekuatan manusiawi yang mampu menghasilkan sukses. Bila kita lebih percaya kepada apa yang mampu dikerjakan manusia,
daripada percaya kepada Tuhan, maka kita sedang menaruhkan pengharapan kita pada dasar yang salah. Manakah yang lebih kita percayai? Tuhan atau kemampuan manusiawi yang hebat? Apakah kita lebih bergantung dan berharap kepada Tuhan atau kepada hasil kerja tangan kita? Jika kita berkata kita menyembah Tuhan, tetapi kita lebih menaruh kepercayaan kita pada rekening bank, aset, bisnis, dan harta, maka sebetulnya kita sedang meninggikan berhala-berhala di dalam hati kita. Dan kita sedang menjalani kehidupan yang tidak percaya kepada Tuhan. Semuanya itu menunjukkan kepada siapa sebetulnya kita menaruhkan harapan kita. Pastikan bahwa pengharapan kita adalah kepada Tuhan yang kita percayai, bukan kepada yang lain. Tuhan hidup dan berkuasa, dan Dialah yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Dia Tuhan yang mengasihi umat-Nya. Dia mengerti pergumulan dan masalah kita. Kepadanya kita menaruhkan harapan kita. Dan yang ketiga, saudara, kita harus mengerti bahwa masa penantian adalah masa pemurnian. Ketika Tuhan tidak kunjung menjawab doa kita, maka ketahuilah bahwa hal tersebut dimaksudkan untuk memurnikan hati kita. Sehingga pengharapan kita kepadanya akan semakin kokoh dan tidak akan gagal. Contohnya adalah Abraham, seperti yang dicatat di dalam Alkitab, di Roma pasal yang ke-4, ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dikatakan bahwa Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun tidak ada dasar sama sekali untuk berharap. Mengapa ia bisa tetap berharap? Padahal tidak ada dasar sama sekali untuk dapat terus berharap. Karena masa penantian yang panjang yang dialami oleh Abraham telah memurnikan hatinya, sehingga pengharapannya bukan semakin pudar, melainkan semakin teguh, sampai akhirnya ia mendapatkan apa yang diharapkannya. Demikian juga dengan kita, apabila yang kita harapkan tidak kunjung kita alami, bahkan semakin ditunggu, semakin terasa mustahil untuk mendapatkannya. Tetaplah percaya, jangan putus asa dan kehilangan pengharapan, sebab saat itu adalah saat ketika hati kita dimurnikan, agar pengharapan kita semakin kokoh dan tidak akan gagal. Dimurnikan apanya? Seringkali orang kehilangan pengharapan di dalam penantiannya karena ia berharap kepada yang lahiriah, yaitu menumpukan pengharapannya pada hal-hal yang nampak, sehingga ketika yang lahiriah itu tidak lagi memberikan pengharapan, maka dengan cepat hilanglah semua harapannya. Sedangkan pengharapan yang sesungguhnya tidaklah berdasarkan hal-hal yang lahiriah, melainkan berdasarkan yang rohaniah,
yaitu pada apa yang ada di dalam hati yang terdalam, yang tidak berkaitan sama sekali dengan keadaan lahiriah. Itulah yang dialami oleh Abraham. Sekalipun secara lahiriah, tidak ada lagi dasar untuk dapat berharap pada apa yang dijanjikan Tuhan. Ia tetap berharap, karena harapannya bukan pada fisiknya yang semakin tua, melainkan pada Tuhan yang ia percayai di dalam hati sanubarinya yang terdalam. Sekalipun secara lahiriah, ia tidak punya dasar lagi untuk berharap, tetapi secara rohaniah, ia masih tetap berharap, karena kepercayaannya kepada Tuhan bukanlah kepercayaan yang semu, yang ada di luar, melainkan keyakinan yang kokoh yang ada di dalam hatinya, yaitu keyakinan percayanya kepada Allah yang berjanji kepadanya. Di dalam berharap kepada Tuhan, saudara, kita harus beralih, tidak lagi berdasarkan pada keadaan lahiriah, melainkan berdasarkan kepada keadaan batiniah yang kokoh di dalam keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Untuk itu, di dalam berharap kepada Tuhan, maka kita harus yang pertama percaya bahwa kuasa Allah tidak terbatas. Di dalam kekuasaannya yang tidak terbatas, ia sanggup menggenapi rencananya tanpa tergantung pada apapun atau siapapun. Ia mampu memelihara dan memenuhi rencananya bagi kita umatnya di tengah situasi seperti apapun juga. Bahkan di tengah keadaan yang tidak mudah saat ini pun, dia tetap melaksanakan rencananya. Dan ia tetap memelihara umatnya tanpa terganggu dengan keadaan yang ada. Bila Tuhan mampu mengatur alam semesta ini, apa susahnya bagi Dia untuk mengatur hidup kita? Terlalu mudah baginya untuk memelihara umatnya. Sayangnya, banyak orang yang percaya bahwa Tuhanlah yang mengatur alam semesta ini. Tetapi ia tidak percaya bahwa Tuhan mampu mengatur hidupnya. Mustahil kita dapat berharap kepada Tuhan di dalam situasi apapun bila kita tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa melakukan apapun yang Ia kehendaki. Jadi masalahnya di dalam pengharapan adalah karena adanya persoalan di dalam kepercayaan. Sejauh orang percaya kepada Tuhan, sejauh itu juga ia dapat terus berharap kepadanya. Karena itu, percayalah kepada Tuhan, sebab kepercayaan kepada Tuhan merupakan langkah awal untuk kita dapat memiliki pengharapan yang tidak akan gagal. Itulah yang dialami oleh Abraham, sehingga ia mendapatkan apa yang ia harapkan. Dikatakan di Roma 4 ayat 20 dan ayat 21 demikian. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Abraham percaya kepada kemampuan Allah yang maha kuasa.
kepercayaan Abraham kepada Tuhan itu tidak tergoyahkan oleh keadaan yang dihadapinya. Sebab ia hidup di dalam realitas yang lebih tinggi, yaitu realitas iman. Dan karena ia hidup di dalam iman, maka ketika kenyataan lahiriah menjadi mustahil, ia tetap berharap, percaya kepada Tuhan, sehingga ia mendapatkan apa yang ia harapkan. Yang berikutnya, di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Kebaikannya bagi kita tidak akan pernah habis. Ia adalah Tuhan yang hidup, penuh dengan kuasa dan melimpah di dalam kebaikannya. Alkitab mengatakan demikian, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 25. Saudara, Tuhan adalah Allah yang hidup, yang bukan hanya ada, tetapi yang selalu ada setiap saat sepanjang masa. Dan ia bukan hanya ada selama-lamanya, tetapi ia melimpah dengan kebaikannya bagi kita umatnya. Kebaikannya tidak pernah habis, kebaikannya tidak pernah usang dan lapuk. Alkitab mengatakan selalu baru setiap pagi, setiap hari selalu tersedia kebaikan Tuhan bagi kita. Tidak ada hari di mana tidak tersedia kebaikan Tuhan yang melimpah bagi kita umatnya. Seperti matahari yang selalu terbit setiap pagi, hadir, menerangi dan menghangatkan dunia ini. Demikian juga kebaikan kasih Tuhan selalu hadir setiap hari untuk memenuhi hidup kita. Kepada Tuhan yang seperti itulah kita menaruh harapan kita. Oleh karena itu, jangan berhenti percaya kepadanya. Jangan lelah berharap kepadanya, sebab Ia Allah yang melimpah di dalam kebaikannya, dan Ia mengasihi kita dengan kasih setianya yang tak berkesudahan. Yang terakhir, saudara, di dalam berharap kepada Tuhan, kita harus berserah di dalam iman kepadanya. Berserah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mempercayakan diri dan nasib kepada. Jadi berserah kepada Tuhan berarti mempercayakan diri dan masa depan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya untuk dapat berserah kepada Tuhan, kita harus percaya kepadanya. Kita hanya dapat menyerahkan diri kita kepada apa yang kita percayai. Bila kita tidak percaya, maka tidak mungkin kita bersedia menyerahkan diri kita. Berserah kepada Tuhan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan. Orang yang tidak bersedia berserah kepada Tuhan akan mudah menyerah kepada masalah dan keadaan. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan menyerah kepada masalah dan keadaan apapun juga. Bagaimana kita dapat berserah kepada Tuhan? Itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Dikatakan demikian,
Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Habakuk 2 ayat 20. Dan satu lagi, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 26. Saudara, kita berserah kepada Tuhan dengan cara kita datang kepadanya dan berdiam diri di hadapannya, menantikan pertolongannya. Yang dimaksud dengan berdiam diri bukanlah bersikap pasif atau masa bodoh, namun berserah di dalam iman kepada Tuhan. Kita harus belajar berdiam menantikan Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa diam, tetapi terus sibuk mengurus semua hal, maka kita sedang tidak memberi ruang untuk Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Sikap yang demikian adalah sikap yang tidak percaya bahwa Tuhan mampu mengatur dan memelihara hidup kita. Sama seperti kisah seorang anak kecil yang minta tolong kepada ayahnya karena ia tidak mampu memasang pasel dengan benar. Lalu sang ayah menolong si anak. Bagi si ayah, hal itu sangat mudah sekali. Namun, sementara ia baru mulai mengerjakan, si anak sibuk mengatur ayahnya dengan memberitahu, ini taruh di sini ya, yang itu harusnya di sana ya. Terus demikian, sampai akhirnya semuanya malah menjadi berantakan. Akhirnya ayahnya mengatakan, "Nak, kamu diam, biarkan ayah kerjakan. Kamu lihat saja." Ketika si anak diam dan si ayah mengerjakannya, hanya dalam waktu singkat semuanya selesai. Demikian juga dengan hidup kita. Berikan ruang untuk Tuhan bekerja dengan cara kita berdiam diri dan percaya dengan iman kepadanya. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak dapat berserah kepadanya. Orang yang mau menang di dalam hidup ini harus belajar berdiam diri di hadapan Tuhan lebih dahulu. Karena orang yang telah belajar berdiam diri di hadapan Tuhan sajalah yang dapat hidup dengan efektif dan penuh kuasa di dalam kehidupannya. Berserah kepada Tuhan ibarat membawa botol ke bawah air terjun, sehingga air masuk ke botol tersebut. Semakin banyak air yang masuk memenuhi botol tersebut, maka semakin banyak pula udara yang dikeluarkan dari botol karena ada air yang masuk. Pada akhirnya semua udara yang ada di dalamnya terdesak keluar, sehingga tidak lagi ada udara, yang ada hanyalah air. Demikian juga dengan hidup kita. Semakin kita datang kepada Tuhan untuk berdiam dan menantikan Dia, semakin hidup kita dipenuhi oleh hadirat-Nya. Sehingga semakin lama tidak ada lagi tempat untuk hal yang lain dapat menyusup masuk ke dalam kehidupan kita. Akibatnya hidup kita dipenuhi dan dikendalikan oleh Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan akan hidup di dalam tuntunannya senantiasa. Karena itu, apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, jangan menyerah dengan kesulitan dan keadaan, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Maka Ia akan mengambil seluruh hidupmu, sehingga kita dapat berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Mari, sekarang kita datang kepada Tuhan, dan berserahlah di dalam iman kepadanya. Jangan takut dan gentar dengan apapun yang kita hadapi. Sebentar, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Namun sebelum itu,
Mari kita naikkan pujian ini dengan hati yang berserah kepada Tuhan. Dan rasakan betapa kehadirannya akan memenuhi hidupmu dan memberikan kuasa dan damai sejahteranya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Tepuk tangan lebih baik lagi bagi dia, katakan haleluya. Dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Gloria. Kami muliakan Muliakan Tuhan. Engkau yang dimuliakan di tempat ini Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih, saya percaya sudah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Kita harus semakin berharap kepada Tuhan dan memiliki hati yang terbuka untuk Tuhan boleh bekerja lebih dalam kehidupan kita. Mari kita akan akhiri ibadah online kita pada hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan membawa perubahan di dalam kehidupan kami, dalam pikiran, jiwa, hati, dan perasaan dan kehendak kami itu semakin memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau curahkan berkat-Mu atas umat-Mu pada hari ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus dari hari ini sampai Yesus datang kembali. Maranatha, semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.